Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga menyentuh level minus 5,32%. Sehari itu 80.000. 80.000. Itu cukup, Pak? Yang sesungguhnya tidak cukup, tapi ya kita bersyukur. Bingungnya ini kan buat keluarga. Kalau kita nggak kerja ya kita nggak makan. Bagi saya ya yang namanya nyari kerjaan itu susah. Untung aja saya juga. Hingga bulan Mei 2020 saja, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mencatat jumlah orang yang terkena PHK dan dirumahkan mencapai 7 juta orang. Sementara Bappenas mengkhawatirkan jika kondisi ini terus terjadi, maka di tahun 2021 nanti akan ada sekitar 10,7 hingga 12,7 juta orang pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang negatif membuat sejumlah pengusaha di sejumlah sektor menutup usahanya yang berimbas pada gelombang PHK di mana-mana. Sementara gelombang PHK tentunya memiliki dampak yang negatif bagi ekonomi dan sosial masyarakat. Mulai dari menurunnya daya beli masyarakat, potensi kredit macet yang berimbas pada perbankan, hingga kriminalitas dan masih banyak lagi masalah sosial dan ekonomi lainnya diakibatkan oleh PHK. Bagaimana pemerintah menangani masalah ini? Saya mengajak Anda ke Tasikmalaya, Nagrek, dan Indramayu, Jawa Barat untuk bertemu dengan sejumlah orang yang terhantam gelombang PHK. Kalau di PHK Pak, ini kerja serabutan aja Pak. Udah serabutan aja. Iya. Berarti bisa diceritakan mungkin Kang Iwan dulu dari bulan apa, kenapa kemudian pabriknya tutup, terus Kang Iwan harus pulang, itu gimana Kang Iwan? Ya dulu kan gimana lagi musim penyakit itu apa namanya? Corona. Kita kan kerja di sana udah berapa tahun ya? Hampir 5 tahunan Pak. 5 tahun. Iya. Di daerah mana tuh? Di Cengkareng Pak. Di Cengkareng. Itu perusahaan apa Kang Iwan? Percetakan. Jadi semua di PHK atau gimana? Bisa diceritain? Sebagiannya aja Pak di PHK. Saya juga termasuk di Termasuk yang PHK di PHK, ya. Sama saudara saya. Bulan April pertengahan. bulan April ya. Iya. Nah, sejak bulan April Kang Iwan masih di Jakarta waktu itu atau langsung memutuskan pulang ke Tasik? Saya memutuskan langsung pulang ke Tasik Pak. Soalnya kan di sana kan juga kita mau cari makan juga dari mana kalau nggak kerja. Ada uang sedikit ya buat keluarga aja. Tapi anak istri memang udah di sini waktu itu. Udah di posisinya sini ya? dari dulu juga anak istri udah betah di sini. Oke, jadi pas pulang ke sini dari bulan April sampai sekarang itu apa? Cari nafkahnya gimana? Cari nafkah. Mulai dari awal pertama datang ke Tasik lagi. Iya, pertama sih bingung ya mau kerja apa gitu kan. Sedangkan kita belum punya keahlian kalau usaha di kampung gitu kan, nyari nafkah di kampung. Ya saya mikir sendiri aja Pak. Jadi pertama jualan es, nggak laku gitu kan. Malah modal yang habis. Kita kan kerja dari Jakarta,
ya buat modal dagang itu malah habis. Ya kita kerja serabutan aja Pak. Apa aja tuh? Kita nyangkul gitu kan. Kang Iwan emang tadinya bisa nyangkul? Nggak bisa. Nggak bisa sama nyangkul. sekali. Jadi berubahlah hidup Kang Ya, Iwan ya? berubah drastis. Berubah drastis. Iya. Ya kalau nyangkul ya Pak ya, kita alhamdulillah ada yang nyuruh. Mungkin kasihan juga kan gitu kan. Kita kan nggak kerja, ya daripada nganggur. Iwan menjadi tumpuan putri kecilnya yang kini bersekolah di PAUD dan sang istri yang tidak berpenghasilan. Ia mencoba beternak ayam kampung agar bisa ia jual ketika sama sekali tidak ada pekerjaan untuk bertahan hidup. Sulitnya ekonomi tak hanya ia rasakan sendiri. Iwan bercerita, teman-temannya yang bekerja sebagai pedagang di sejumlah kota rantau terpaksa pulang karena kondisi begitu sepi pembeli. Beruntung, kini ia mendapatkan pekerjaan dalam sebuah proyek padat karya di kampungnya. Setidaknya, ia bisa mendapat penghasilan dan menopang ekonomi keluarga untuk sementara. Kang Iwan ketika dinyatakan PHK, Kang Iwan apa tuh perasaannya? Bingung, cemas, takut, hilang harapan? Bingung sih Pak. Bingungnya ini kan buat keluarga. Gitu. Kalau kita nggak kerja ya kita nggak makan. Kalau keras itu kan. Anak ada berapa Kang Iwan? Anak 1 Pak. Umur 5 tahun. umur 5 tahun. Udah mau masuk PAUD ya? Iya udah mau masuk, baru masuk lah. Seberapa menolong sih Pak si Kang Iwan proyek-proyek yang lagi Ya ada sangat ini? menolong ini Pak. Soalnya kan bagi saya ya yang namanya nyari kerjaan itu susah. Untung aja saya juga disuruh sama mandornya. Gitu. Beruntung ya, Ya beruntung banget gitu kan. Proyek ini. Iya dapat proyek Pansimas ini benar. Saya beruntung banget. Saya merasa ketolong aja Pak. Sehari 50.000 itu untuk kebutuhan sehari-hari cukup di kampung di Tasik ini. Ya alhamdulillah kalau di kampung tuh dicukup-cukupin lah Pak. Sehari itu 80.000. 80.000 itu cukup Pak? Yang sesungguhnya tidak cukup, tapi ya kita bersyukur. Dari Tasikmalaya di selatan, kami menuju Indramayu yang berada di utara Jawa Barat. Welik adalah contoh lain dari korban PHK. Ia dan separuh karyawan sebuah pabrik gula di kawasan Indramayu, Jawa Barat terpaksa dirumahkan karena perusahaan tidak mampu menggajinya. Pak Walik, mungkin bisa diceritakan Pak kepada kami bagaimana kemudian awal Bapak sampai akhirnya ikut padat karya ini? Dulu kerja di mana? Awalnya saya kerja di PG, Pak, sejak tahun 2017, cuman karena ada pengurangan tenaga kerja sehingga saya dirumahkan. Dirumahkan. Ya, Itu bulan apa tuh Pak? bulan Maret Pak. Bulan Maret. Tanggalnya saya lupa, yang jelas bulan Maret. Terus setelah dirumahkan apa aktivitas Bapak? Aktivitas saya ikut serta menanam tebu kemitraan yang diluncurkan oleh PG Jati 7. Kemudian saya ikut jadi petani tebu. Cuman kalau petani tebu itu prosesnya lama Pak. 1 tahun kita baru panen. Baru dapat uang. Iya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah ya sangat kesulitan. Jadi sama sekali tidak ada penghasilan Tidak ada ketika sudah penghasilan, dirumahkan. Iya. Proyeknya kan lumayan bekerja keras kan. Kalau Bapak usia berapa Pak? 56 Pak. 56. Bapak Iya. masih kuat atau mungkin belajar dari nol lagi nih? Alhamdulillah pegang cangkul Pak, segala karena macam. latar belakangnya saya dididik itu adalah jadi seorang petani. Saya biasa kerja keras, biasa nyangkul, biasa nanam tebu. Karena saya sejak kecil sekolah tidak membebankan orang tua dengan kerja keras di proyek-proyek. Agar kebutuhan keluarga dan 2 anaknya bisa terpenuhi, Welik tak cuma menggantungkan penghasilan dari program padat karya. Warung kecil ia bangun di halaman rumahnya. Berharap ada keuntungan sedikit yang bisa ikut menambah masukannya per bulan.
Dapat berapa Pak kalau upah atau gaji kalau ikut padat karya gini sehari? Sehari itu 80.000, Pak. 80.000. Itu cukup Pak? Yang sesungguhnya tidak cukup, tapi ya kita bersyukur, Pak. Alhamdulillah. Kalau masalah tidak cukup, menurut saya tidak cukup aja tuh. Kalau boleh tahu Pak, ada anak berapa dan apakah mereka sekolah atau? Saya punya anak 3, Pak. Yang satu sekarang baru masuk di SMK Negeri Lelea, dan yang satu kelas 5 SD Tugu, dan yang satu usia 4 tahun belum sekolah. Belum sekolah. Iya. Nah, ada biaya tambahan nggak sih Pak? Kalau saya dengar kan harus online, harus ada biaya-biaya lain. Ini bisa diceritakan mungkin Pak beban lain untuk biaya-biaya pendidikan ini? Ya, selama COVID ini Pak kan ini di dunia pendidikan ini anak-anak saya itu belajar di rumah lewat online. Lewat online itu 1 minggu ya harus orang tua harus beli kuota sebesar 25.000 satu anak. Kalau 2 anak itu kan berarti 1 minggu 50.000. Kalau 1 bulan ya 200.000 gitu. Ada beban lagi gitu Ya, kan? ada beban lagi. Turun hingga menyentuh level minus 5,32%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih buruk daripada prediksi pemerintah dan juga konsensus para analis. Sesungguhnya ada sejumlah elemen yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, mulai dari investasi, ekspor impor, konsumsi, hingga belanja pemerintah. Namun dalam situasi seperti ini, belanja pemerintahlah satu-satunya elemen yang paling bisa diandalkan untuk mendongkrak ekonomi atau setidaknya menahan laju turunnya ekonomi ke jurang yang lebih dalam. Kementerian Keuangan sendiri telah menganggarkan 695,2 triliun rupiah, yang 106,1 triliun diantaranya adalah dukungan kepada kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Namun pemerintah dalam hal ini juga Presiden Republik Indonesia menginstruksikan agar belanja pemerintah diprioritaskan bagi proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini adalah proyek padat karya. Proyek-proyek ini tentunya diharapkan dilakukan atau dikerjakan oleh kementerian-kementerian dan juga lembaga terkait. Dalam hal ini, Kementerian PUPR memiliki anggaran 11,3 triliun rupiah yang disebar dalam berbagai macam proyek padat karya di sejumlah sektor, diantaranya perumahan, permukiman, sumber daya air, dan juga pembangunan jalan dan jembatan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah realisasinya, bagaimana penyerapannya, dan bagaimana pengawasannya. Pak Jarod, kalau secara keseluruhan proyek padat karya yang untuk menangani COVID-19 ini, itu ada berapa target tenaga kerja yang bisa diberdayakan? Program padat karya bertujuan untuk ikut mengurangi jumlah pengangguran akibat pandemi. Lalu bagaimanakah memastikan program ini tepat sasaran dan memastikan hasil proyek yang dihasilkan tetap berkualitas baik? Jadi Pak Jarod, kita ini ada di lokasi apa nih Pak tepatnya? Ini di daerah irigasi Rentang. Irigasi itu melayani 87.000 hektar yang kita mempunyai program untuk rehabilitasi dan modernisasi irrigation di wilayah di Rentang ini. Jadi dari itu yang akan kita rehabilitasi kurang lebih 87.000 hektar. Oke. Ya. Oke, jadi ini sebetulnya ada di dalam proyek peta padat karya PUPR untuk penanganan COVID-19 atau gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, pada awal terjadinya pandemi itu kita sudah mempunyai PUPR ya, sudah mempunyai program-program padat karya yang reguler. Contohnya P33I, lalu OP Sungai Pantai,
OP Rawa, termasuk teman-teman dari Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan SDA. Nah, dari yang sudah rutin tersebut, pada saat itu kebetulan bulan Juni ada tanda tangan kontrak rehabilitasi dan modernisasi irigasi di daerah irigasi Rentang. Saat itu juga Bapak Menteri itu mempunyai suatu karena hatinya tersentuh dengan kondisi pandemi COVID, langsung beliau, saya akan memberikan sambutan pada saat tanda tangan kontrak. Nah, di situ disebutkan disentuh mitra kerja kita supaya membantu masyarakat-masyarakat yang kena PHK, yang kena TKI yang baru pulang. Dan langsung disebutkan bahwa pada saat Juni, Juli, Agustus mulai awal pekerjaan tidak boleh pakai alat berat. Pakai tenaga kerja manusia dulu. Padahal sebetulnya biasanya pakai alat berat gitu loh. Di dalam kontrak pakai alat berat. Tetapi Makanya kemudian dirubah menjadi tenaga iya. manusia. Pak Jarod, ini kan ada kualitas gitu ya. Kalau misalnya biasanya standarnya pakai alat berat, ini kemudian pakai alat manusia, tenaga manusia, apakah kemudian ini kualitasnya bisa terjaga Pak nanti, kualitas infrastrukturnya? Ya, kalau yang di padat karya kan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mengganggu kualitas. Nah, sebagai contoh ini kan kalau dilihat kondisi air seperti ini dan saluran seperti ini yang sudah rusak. Ada pendangkalan, ini ada ada kerusakan pendangkalan, gitu ya? dan ini kemungkinan besar air kan akan kemana-mana. Dengan adanya ini nanti kan ini akan digali dengan alat, lalu akan dipasang pakai beton. Nah, tugas dari tenaga manusianya ngapain Ini aja? adalah membersihkan awal dulu, membongkar yang sudah rusak. Ini sehingga pada saat ini selesai alat baru masuk. Lah, semua dilakukan dengan tenaga kerja manusia, kurang lebih kan luasannya aja hampir 87.000 hektar. Jadi banyak sekali spot-spot yang kondisinya seperti ini. Dan akan menyerap banyak tenaga kerja. Ini gitu yang ya? pakai alat bisa, tetapi tadi untuk membantu itu adalah dengan manusia, dan ini tidak akan mengurangi dari sisi kualitasnya. Kenapa? Kalau beton ya nanti pakai beton. Hanya ini ada suatu celah-celah yang bisa dikerjakan oleh manusia, masukkan itu manusia. 600.000 orang ditargetkan menjadi sasaran dalam program padat karya milik Kementerian PUPR. Tidak cuma untuk membantu para korban PHK, penyerapan tenaga kerja diharapkan bisa ikut mendorong roda perekonomian nasional. Pak Jarod, kalau secara keseluruhan proyek padat karya yang untuk menangani COVID-19 ini, itu ada berapa target tenaga kerja yang bisa diberdayakan untuk padat karya? Untuk seluruhnya, seluruh yang dikerjakan oleh PUPR hampir 600.000 orang tenaga kerja. Nah, kalau yang untuk ini aja, untuk di sini aja ya, sebagai contoh Rentang itu sudah 63.000 untuk yang di sini. Jadi kalau di sisi dari target PUPR kan hampir 600-an tadi. Itu yang bisa dikalikan harinya menjadi hari orang kerja. Pak, ada COVID-19, ada krisis ekonomi, ada padat karya. Tujuan utama dari padat karya itu apa yang kemudian diamanatkan oleh Presiden? Ya, jadi memang beberapa kali Bapak Presiden melalui TV dan Ratas bahwa kuartal kedua itu pertumbuhannya kan min 3,8. Jadi diinstruksikan oleh Bapak Menteri, kami segera belanjakan APBN yang ada di PUPR. Jadi tugas kami sesuai dengan perintah Bapak Menteri ya, kita membelanjakan secepat mungkin, semaksimal mungkin, tetapi ngikutin aturan yang ada. Oke, baik Pak Jarod, terakhir, banyak sekarang hitungannya sudah jutaan ya orang yang kena PHK. Mungkin mereka sekarang sedang putus asa, putus harapan, mereka ingin mencari peluang untuk bertahan hidup, untuk memutarkan ekonomi keluarganya. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka dan bagaimana mekanismenya untuk kalau mereka ingin bergabung misalnya dalam proyek-proyek padat karyanya PUPR? Kami ikut prihatin dengan kondisi ini, tetapi yang paling utama adalah jaga kesehatan. Dan kalau seandainya memang ada yang ingin saya harapkan bisa berkomunikasi dengan
dinas di pemerintah daerah. Nanti karena dinas pemerintah sudah berkomunikasi, sudah berkoordinasi dengan masing-masing balai. Pandemi menggerus ekonomi. Jutaan pengangguran berimbas pada suramnya masa depan perekonomian. Program padat karya dilakukan agar roda perekonomian bisa berjalan, agar asa para korban PHK tetap bisa terjaga. Metro TV, knowledge to elevate.